Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'da. Bapak Ibu, adik-adik santri Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkirim salam, berkirim doa kepada guru-guru kita, para alim ulama, para masyayikh yang telah mengajarkan kepada kita ilmu. Mudah-mudahan mereka yang sudah tiada diringankan kuburnya, diringankan siksanya, dilapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan diletakkan di sisi Allah yang terbaik. Dan guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita doakan mereka panjang umur, sehat, sentosa, berikan kesehatan walafiat. Juga begitu pula kita doakan kita santri semuanya, keluarga kita mudah-mudahan senantiasa dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Insyaallah. Masih salat. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, adik-adik santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun di bulan Ramadan ini kita tidak bisa melaksanakan pengajian dengan sistem seperti biasanya tatap muka, kita lewat online, tapi mudah-mudahan keberkahan ilmunya tetap kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya nanti di yaumil akhir mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemarin batas sampai hadis ke-25. Hari ini kita masuk al-haditsu as-sadisu wal 'ishrun. Hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26 ini berkisah tentang sedekah. Bahwa semuanya yang Allah berikan kepada kita ini, bahkan berupa anggota tubuh kita ini, semuanya bisa melakukan sedekah. Hanya kadangkala kitanya saja yang tidak mau melaksanakan sedekah. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sedekah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sedekah itu tidak harus kita memberikan sesuatu kepada orang lain berupa uang saja. Masih banyak hal lain atau ibadah lain yang ternyata itu digolongkan sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu as-sadisu wal 'ishrun. Hadis yang ke-26. An Abi Hurairah, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama, setiap tulang atau setiap anggota tubuh
minan nasi dari manusia alaihi sodakotun dapat melakukan sedekah. Kullu yaumin setiap hari tatlu'u fihi syams yang terbit matahari ta'dilu bainasnaini sodakotun. Jadi setiap kali matahari terbit dan kita melakukan keadilan terhadap dua orang yang bertikai, misalnya kita melerai orang yang bertikai, ada orang datang kepada kita untuk dipecahkan masalahnya, mungkin karena apa, mungkin bertetangga, itu adalah sedekah. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainasnaini sedekatun. Jadi melerai orang yang bersengketa itu juga termasuk sedekah. Nah, misalnya kalau di sekolah itu kan ada santri yang belagau, yang ribut, berkelahi. Nah, misalnya kita damaikan, kita lerai, itu dikategorikan sedekah. Wa tu'inur rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Wa tu'inur rajul, engkau menolong seseorang fi dabbatihi untuk menaikkan misalnya dia mau naik kuda. Nah, kita nolong dia, mengangkat dia untuk naik kuda. Kalau sekarang kan tidak ada kuda. Misalnya kita nolong orang mau naik kendaraan, mobil, mungkin nenek-nenek mau naik motor, kita tolong dia untuk menaikkan dia di atas kendaraannya. Patahmiluhu 'alaiha, atau kita membawa barangnya, misalnya dia mau naik dan kita bawa barangnya itu. Au tarfa'u lahu, atau menaikkan barangnya itu, menaikkan barangnya. Mata'ahu sodakotun, itu juga digolongkan sedekah. Jadi gini, ada orang mau naik kendaraan, kita tolong dia naik kendaraan. Nah, kita tolong untuk ngangkat barangnya aja, itu tergolong sedekah. Atau ada orang yang mau turun dari kendaraan dan kita bawakan barangnya yang ada di kendaraan itu juga tergolong sedekah. Maka kalau di film-film kan sering kita lihat ada nenek-nenek gitu kan, dia bawa barang berat, mungkin dibantu oleh orang, nah itu digolongkan sedekah. Termasuk juga kalau kita luaskan lagi, ada orang mau nyebrang jalan, itu kita seberangkan, itu juga termasuk sedekah. Bahkan bukan hanya orang, menyeberangkan kucing yang mau jalan, menyeberangkan bebek mau jalan, itu juga tergolong sedekah karena kita membantu makhluk hidup. Sedekatun, itu tergolong sedekah. Wal kalimatut thayyibah, dan perkataan yang baik. Misalnya kita ngomong, saya misalnya menasihati santri, dan itu dengan menggunakan kata-kata yang baik, dengan tidak memilih kata-kata yang buruk, itu juga digolongkan sedekatun, itu juga digolongkan sedekah. Pilihannya kan dua, ketika ada santri yang bawel, ada santri yang nakal, pilihannya kan dua, marahi dia dengan kata-kata yang tidak baik, yang mungkin maksud kita kan menyinggung dia, kabani, awak bodoh, ini, ya mungkin dia ngerasa, tapi kan dari perkataan kita itu kan dia akhirnya sakit hati, ya meskipun dia bisa sadar terhadap apa yang dia kerjakan. Kenapa kita tidak menasihati dia dengan kata-kata yang baik? Nah, masa depan kamu masih panjang, kamu ini baru kelas 8 MTS, bayangkan orang tua kamu di rumah kerja keras. Nah, kenapa kita tidak memilih perkataan yang baik daripada perkataan yang buruk untuk menasihati orang? Padahal wal kalimatut thayyibah, dan perkataan yang baik itu dikategorikan sedekatun, itu juga digolongkan sedekah. Ya kita misalnya dengan siapapun lah, dengan adik kita, dengan ibu kita, dengan teman kita sekalipun, memilih perkataan yang baik atau berkata baik kepada mereka itu digolongkan sedekah. Wa bi kulli khutwatin wa bi kulli, setiap langkah,
Tamsyiha yang berjalan, ila sholati untuk melaksanakan sholat. Langkah kaki kita dari rumah menuju masjid untuk sholat itu sodakotun, juga digolongkan sedekah. Nah, ini kan hari Jumat ya hari ini ya. Nah, nanti kita ke masjid misalnya, ya sekarang kan musim corona, tidak boleh ke masjid, ibadahnya di rumah saja. Misalnya tidak di musim corona deh, tidak di musim pandemi, waktu normal virus sudah tidak ada, kita berangkat dari rumah menuju masjid untuk untuk sholat. Setiap langkah kita itu dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari misalnya di pesantren, dari asrama menuju aula atau menuju masjid itu digolongkan sedekah. Termasuk juga di sini bukan hanya untuk sholat, untuk belajar pun digolongkan sedekah. Nah, alangkah banyaknya apa yang kita lakukan itu digolongkan sedekah. Bukan hanya sekedar kita memberi takjil, bukan hanya kita memberi uang, bukan hanya kita memberi makanan yang bisa dikategorikan sedekah. Berbuat baik saja, bahkan hanya berbuat baik untuk diri sendiri saja, dengan kita menjalankan kaki kita menuju masjid, itu digolongkan sedekah. Watumitul adza, menghilangkan gangguan dari jalan. Maksudnya ada duri, ada batu, ada kayu di tengah jalan, kita buang. Watumitul adza, membuang gangguan atau sesuatu yang membuat orang lain tidak nyaman untuk berjalan. Anit toriki, di pinggir jalan, di tengah jalan atau di jalan maksudnya, itu sodakotun, juga digolongkan sedekah. Kita sering menemukan sampah di tengah jalan, kita sering menemukan batu-batu. Bukan batu besar yang malah membuat orang terjatuh, itu kadangkala adalah kerikil-kerikil itu. Maka kalau batu besar kan kelihatan sama orang, ngapain ditendang, tapi kan karena kerikil itu sampai ada pepatah. Kadangkala yang membuat kita terjatuh itu bukan batu yang besar, malah kerikil-kerikil kecil dalam kehidupan, itulah yang akan membuat kita jatuh. Aduh, ini kok jadi gombal-gombalan ini. Ya artinya, ya kita buanglah sesuatu yang ada di pinggir jalan atau di tengah jalan itu, kita masukkan tong sampah atau kita singkirkan, jangan sampai ada orang yang lewat mungkin jatuh. Ada kulit pisang kebetulan di kelas, ya kalau ada orang yang terinjak kan dia jatuh. Nah, kita memungut kulit pisang itu untuk dimasukkan ke tong sampah atau dibuang ke tempat sampah, itu juga digolongkan sedekah. Apapun saja yang kita temukan di pinggir jalan yang sekiranya akan mengganggu orang untuk berjalan, itu digolongkan sedekah. Ya mulai sekarang kita pakai sedekah yang paling kecil aja lah. Aku nggak punya uang lah untuk ngasih orang. Saya nggak punya makanan untuk berbagi sama orang. Ya udah, saya tetap mau sedekah, tapi ya udah pilih yang ini. Apa yang bisa kita lakukan? Bahkan tadi dikatakan kullu sulama, setiap tulang ini dari manusia ini bisa melaksanakan sedekah. Sedekah dengan tangan yang mengambil kotoran di pinggir jalan atau hal-hal yang akan mengganggu orang berjalan, itu digolongkan sedekah. Kaki, gimana sedekah kaki? Kita berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat, itu digolongkan sedekah. Apalagi dengan mulut, sedekah dengan mulut gimana? Berkata baik, itu juga digolongkan sedekah. Mau dengan badan deh, nolong orang naik kendaraan atau menaikkan barangnya, atau kita membawakan barang orang yang mau turun atau mau naik kendaraan, itu juga digolongkan sedekah. Lantas apa sih susahnya kita untuk sedekah kalau begini? Tinggal mau atau tidaknya saja. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begini kan enak kita itu kan ya. Lantas sedekah itu kalau di hadis kemarin kan, apakah orang kaya yang mereka sholat sama kita, mereka puasa sama kita, dan mereka bersedekah dengan hartanya, enak sekali mereka punya pahala yang banyak.
Maka Rasul katakan bahwa ya ini bagian cara kita bersedekah, meskipun kita tidak memiliki biaya. Kita hanya meyakinkan diri kita bahwa kita bisa melakukan kebaikan terhadap orang lain. Maka mulakan diri kita itu untuk berlaku kebaikan, meskipun semua, bahkan semuanya deh, dari mulai mata kita, hidung kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, bahkan seluruh anggota tubuh kita ini kita bisa laksanakan untuk bahwa atas semuanya ini bisa terdapat sedekah atau bisa melakukan sedekah. Kemudian kan kita bercerita tentang Abu Hurairah kan. Nah, hadis ini kan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu apa artinya? Bapaknya anak kucing. Nah, beliau sedekahnya dengan apa? Dengan memelihara kucing. Memelihara kucing yang ada di pinggir jalan, dipungutnya, dia kasih makan. Bahkan tidak pernah ditemukan oleh Rasul bahwa Abu Hurairah itu setiap bepergian kemana-mana selalu menggendong anak kucing. Makanya beliau disebut Abu Hurairah, bapaknya anak kucing. Nah, ini juga sedekah. Sedekah itu bukan hanya memberi makan kepada manusia, memberi makan kepada makhluk Allah tuh juga sedekah. Ini ada orang yang jahat sama kucing. Tadi saya lihat di Facebook ada orang yang menginjak-injak kucing, patah kakinya, diinjak lagi. Iya Mas ya. Saya nggak habis nontonnya sampai dia nginjak kaki dan kucing itu sudah ngeong, merasa kesakitan. Dah nggak mau saya lanjutkan lagi. Ya ini kan luar biasa. Kita apa ya? Andai kata kita deh yang ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kucingnya, nah. Dan orang lain yang Allah takdirkan untuk menjadi orang yang benci sama kucing. Bagaimana reaksi kita? Ya, kita itu kan harus saling merasa bahwa kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apapun jenisnya, mau binatang, mau hewan, mau tumbuhan, mau manusia, mau apapun jenis makhluk hidupnya, itu kan kita tetap adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking Islam itu begitu indahnya, begitu detail dalam ajaran agamanya. Bahkan untuk menyembelih binatang aja ada aturannya, nggak boleh sembarangan, nggak boleh kasar, nggak boleh menyiksa, begitu. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan jadi orang yang membenci makhluk Allah. Kalau bisa kita sayang sama makhluk Allah, terutama makhluk Allah ya seperti yang dipelihara oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu kucing. Saya ingat terus ketika saya tidak mau memberi makan kucing itu, saya teringat bahwa Rasul dulu memelihara kucing namanya Mueza. Sehingga saya tidak tega kalau kemudian ada kucing ngeong-ngeong terus tidak saya makan. Meskipun ini misalnya saya makan telur atau makan sesuatu yang tidak dimakan kucing, saya tawarkan aja, mau enggak? Nah, kalau nggak mau ya udah, inilah makanan saya kan. Kalau dia nggak mau ya udah, berarti kan minimal saya sudah ngasih tahu bahwa saya makan ini. Kalau dia mau makan ya alhamdulillah. Kalau enggak ya berarti memang bukan jenis makanan dia. Tapi ada kok kucing yang mau makan sayuran, itu ada. Kucing yang hanya mau makan nasi, ya pernah saya ketemu kucing yang mau makan nasi itu. Karena saking laparnya, bayangkan. Padahal kucing itu hanya minta tulang dan dia tidak minta daging daripada ikan yang ada pada kita. Alangkah pelitnya kita itu, bahkan tulang-tulang aja tetap kita makan. Berarti kan sudah rakus betul kita itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke sebelum ke hadis 27, kita sampaikan dulu kandungan hadis ini. Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan anggota tubuh kita. Tangan kita bisa begini, bisa ngangkat ini, bisa ngetik, berarti kan tangan kita sehat. Ada orang nggak punya tangan, gimana?
Dan kita punya tangan yang lengkap, dua-duanya punya. Ada yang punya tangan satu, ada yang punya tangan kanan saja ya, ada yang punya tangan kiri, dan kita punya tangan kanan dan tangan kiri. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Menggunakan tangan ini untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kaki yang lengkap dan bisa berlari. Bayangkan mereka yang tidak punya kaki. Ada yang punya kaki tapi satu dan mereka pakai tongkat. Ada juga yang nggak bisa jalan lagi meskipun punya kaki, mereka pakai kursi roda. Dan kita tidak pakai tongkat, tidak pakai kursi roda, masih malas juga sholat. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa lah kita itu. Ada yang punya mata tapi digunakan untuk kegiatan yang tidak baik. Ada yang nggak punya mata tapi hatinya yang bersih. Kita punya mata, hati kita yang kotor. Ada yang punya lidah, semua punya lidah. Ada yang bisa dengar, ada kan yang nggak bisa dengar. Ada yang bisa bicara, ada juga yang nggak bisa bicara. Nah kita diberikan oleh Allah mata, kita bisa lihat, telinga kita bisa mendengar, hidung kita bisa mencium, tangan kita bisa memegang, kaki kita bisa berjalan. Semuanya kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Yang kedua, kandungan hadis ini Allah menjadikan sebagai rasa syukur terhadap nikmatnya, yaitu berupa anggota badan untuk menolong makhluk Allah Subhanahu wa taala. Menolong hamba-hamba Allah kalau di sini. Bersedekah kepada mereka dengan menggunakan seluruh anggota badan ini untuk apa? Kemaslahatan. Nah, yang ketiga apa kandungannya termasuk sedekah adalah menahan tangan untuk tidak mengambil yang bukan hak kita. Menahan lidah untuk tidak mengatakan perkataan yang buruk. Justru seharusnya kita gunakan tangan dan lidah kita untuk kita tunaikan, yaitu sebagai hak-haknya setiap muslim. Tangan kita gunakan untuk membantu orang. Mulut kita gunakan untuk berdakwah, kan berarti kan bagus. Jasad itu harus dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana harta ada zakatnya. Zakat badan adalah melaksanakan perbuatan baik. Ingat betul ini. Kalau harta ada zakatnya namanya zakat mal. Kalau kita bulan puasa ada zakat namanya zakat fitrah. Nah badan kita ini punya zakat juga. Anggota tubuh kita ini juga harus melaksanakan zakat. Ada zakatnya. Apa zakat terhadap seluruh anggota tubuh? Melakukan perbuatan baik. Maka kita sudah mengeluarkan zakatnya. Yang berikutnya, anjuran untuk mendamaikan kedua belah pihak. Yang pertama tadi ya, mendamaikan orang yang bersengketa itu juga termasuk sedekah. Kita masuk ke hadis yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu as-sabi wal ishrun. Hadis yang ke-27. An-Nawasi, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Rasul, al birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatli'a alaihin nas. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebaikan, albirru maksudnya kebaikan ya. Albirru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang terpuji. Dan dosa, apa dosa ini? Wal ismu mahaka fi nafsika wa karihta ayyatla ayyatli'a alaihin nas. Dan dosa itu, jadi kalau kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa apa? Dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Ada orang yang suka kalau dosanya diketahui? Tidak ada. Misalnya gini, saya habis maling.
mau kita cerita kepada orang, aku tadi payung maling. Tapi sekarang kan zamannya beda sih. Maling nggak maling diceritakan semua. Dapat jadi mana nih? Maling, bangga kadang dengan dosa itu. Ya kita kan harusnya kan menutupi dosa kita itu. Nah, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, akhlak terpuji. Sedangkan dosa itu mengganggu. Tengok aja deh. Siapa orang yang habis melakukan dosa dan dia merasa aman-aman aja? Nggak ada. Pencuri itu habis mencuri, dia pasti tidak tenang. Karena kenapa? Takut kalau ketahuan, takut kalau dicari, takut kalau diincar, takut kalau diburu. Pastilah. Ada seorang pencuri yang nyaman, habis curi dia nyaman-nyaman saja, tidak takut apa-apa. Nggak ada. Orang habis jangankan habis nyuri deh. Orang habis kelahi aja, itu kadang-kala ketun itu? Nadam itu menyesal, di belakang kan menyesal. Ngapalah aku belagau tadi. Nggak ada orang yang habis kelahi itu pasti biasanya menyesali perbuatan. Ngapalah aku belagau tadi. Nah begitulah, dosa itu akan selalu mengganggu jiwa orang yang melaksanakannya. Apalagi kita kan nggak pengen kalau dosa kita atau perbuatan jelek kita itu diketahui oleh orang banyak. Jangankan orang banyak, diketahui orang aja kita nggak mau. Lihat ada orang yang nggak puasa, dia seakan-akan nggak mau bilang aku nggak puasa, nggak mau, malu. Karena kenapa? Apalagi ya begitulah, apalagi kita sebagai santri kan nggak puasa kan malunya lebih. Ya dia puasa, anak pesantren ke Bani, kan malu kita. Rawahu Muslim, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lanjutannya, wa an Wabisah ibnu Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya Wabisah. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, ataitu, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul bersabda, jitu tas'alu anil bar kultu na'am qala istafti qalbaka albirru matma'annat ilaihi an-nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu mahaka fin nafsi wa taraddadi fis sadri wa in aftakan nasu wa aftauka. Hadisun Hasan ruwainahu fi musnadi al-imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasanin. Nah, hadis yang kedua yang masih sama dengan cerita hadis ini dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bersabda, engkau datang untuk menanyakan kebaikan. Saya menjawab, ya. Beliau bersabda, mintalah pendapat dari hatimu. Kalau ada orang yang mau bertanya tentang kebaikan, tanyalah hatinya. Karena biasanya hati seseorang itu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Siapapun dia, mau dia orang yang selama ini jahat, mau dia selama ini nggak pernah berbuat keburukan, berarti orang baik ya. Pasti ketika berdebat dengan hatinya, pasti hatinya itu atau hatinya itu pasti benar. Makanya kalau minta pendapat, mintalah pendapat kepada hatimu, kata Rasulullah. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hatimu tenang. Kalau kamu habis melakukan itu dan kamu nyaman, hatimu tenang, berarti itu baik. Tapi ketika kamu melakukan sesuatu perbuatan dan kamu tidak nyaman, kamu dihantui terus dan hatimu tidak tenang, maka itu pasti keburukan. Rasul ini lanjutkan, karena dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keraguan-raguan di dalam dada. Pastilah kalau dosa itu nggak nyaman, nggak tenang dan kita ragu-ragu. Bagian
Bagai keruan aku ngambil tadi ya. Karena kita nggak nyaman. Meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Artinya di sini kandungannya kita disuruh banyak-banyak sebelum melakukan sesuatu itu diskusi dulu deh sama hati kita. Karena kadangkala kalau kita melakukan sesuatu keburukan itu pasti bukan hati kita yang nyuruh. Pasti pikiran kita, nafsu kita, atau sesuatu yang pasti itu di luar diri kita. Makanya alladzi waswisu fi sudurin nas itu, kita itu kan selalu dibisiki keraguan-raguan itu dalam dada kita itu. Maka kadangkala hati yang tidak menyuruh. Misalnya kita mau mau tidak puasa atau mau tidak sholat aja lah. Mau tidak sholat, kata hati jangan sholat lah. Andai kata umurmu sampai besok pagi dan tidak ada lagi hari lusa, bagaimana? Kata pikiran apa? Nggak usah lah, main aja dulu. Atau kalau kudai kerja aku kuda ini, sembahyang pacak kelau, minta ampun dengan Tuhan, diampuni dia. Selalu begitu. Pertentangan ini setiap hari. Pertentangan antara kebaikan dan keburukan ini akan terus di dada kita ini, di hati kita itu. Maka biasanya hati kita itulah yang harus kita menangkan. Kalau hati kita menang, maka kebaikanlah yang akan kita lakukan. Tapi kalau kita mengalahkan hati nurani kita, maka biasanya itulah waktu di mana kita melakukan perbuatan buruk. Hadis ini hasan. Diriwayatkan dari dua musnad, yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Kita bacakan kandungannya. Tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keraguan-raguan dalam jiwa dan tidak suka kalau hal itu diketahui oleh orang. Yang kedua, siapa yang ingin melakukan suatu perbuatan maka hendaklah dia menanyakan hal tersebut pada dirinya. La benar lum kerja wakuni. Maka kita mulai sekarang deh, mulai banyak-banyak diskusi sama hati kita. Sebelum melakukan perbuatan itu, coba apalagi perbuatan itu yang pasti keburukan yang akan terjadi, maka menangkanlah hatimu. Karena biasanya kalau hati yang kita menangkan, maka kita akan jauh dari perbuatan buruk. Tapi kalau hati sudah kita belakangi, hati sudah kita dustai, hati kita udah nggak kita ikuti lagi, pastilah kalau kita menangkan pikiran kita, maka keburukanlah yang banyak terjadi. Orang bisa melakukan perbuatan zina misalnya, itu pasti karena dia nggak pakai hatinya, dia pasti istilahnya itu udah gelap hati. Sehingga yang diturutkan itu adalah perkara nafsunya saja. Kan ada hadis Rasul yang kemarin-kemarin itu dikatakan bahwa pada diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging tersebut baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Tapi kalau kalau daging itu sudah rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Apa daging itu? Al-qalbu. Daging itu bernama hati. Maka hati kita ini adalah rajanya diri kita, itu adalah hati kita. Maka menangkan dia. Jadikan betul-betul sumber inspirasi kita, sumber apapun yang ingin kita lakukan itu bersumber dari hati kita. Karena apapun yang dikatakan lewat hati kan sampainya ke hati. Apapun yang dilakukan dengan hati kan biasanya nyaman, enak, tenang. Tapi kalau biasanya ngikutin hawa nafsu atau ngikutin kekendakan diri kita sendiri, itu kadangkala banyak buruknya. Dan biasanya kalau habis melakukan perbuatan buruk, terutama perbuatan dosa, pasti hati kita itu nggak nyaman, nolak, dan kita sendiri biasanya menyesal. Ngapula nggak dibalik ke hati ini tapi maluan lah dimaling, nggak dibalik ke takut keruan. Ya,
kita hendaknya warok sajalah. Kita itu kalau ndak ada ya sudah, ndak usah maling, ndak usah nyolong, ndak usah berusaha memiliki yang punya orang. Itu namanya sikap warok. Sikap warok itu artinya kita berusaha menjaga diri kita untuk terhindar dari perbuatan dosa. Itu namanya warok. Makanya gimana cara mendisiplinkan diri kita untuk bersikap war'i atau waro ini, yaitu dengan salah satu anjuran Rasul ini, tanyalah hatimu. Jadi kita lihat dulu deh ketetapan hukum sebelum mengambil tindakan. Kalau kita melakukan ini kan biasanya gitu kan, kalau aku keruan gelau, aku masuk penjara gara-gara maling 2 bulan, maling ayam 2 bulan. Jadi kalau kita tanya hati kita, makanya biasanya hukum itu tidak akan kita lawan, tidak akan kita langgar kalau kita betul-betul melaksanakan segala sesuatunya itu melibatkan hati nurani kita. Ya udah, apalagi kita orang pesantren deh, anak santri deh gitu kan, atau bapak ibu yang ada di luar. Kita sama-sama berusaha deh untuk bersikap warok, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Gimana caranya? Ya kita berusaha betul, kalau aku melakukan ini maka nanti apa? Kalau saya tidak melakukan ini berarti nanti apa? Kalau ini kebaikan yang saya lakukan nanti dampaknya apa? Kalau saya tidak melakukan kebaikan nanti pengaruhnya kepada saya apa? Kan enak kalau gitu. Karena kenapa? Selalu ada balasan terhadap keburukan dan selalu ada balasan terhadap kebaikan. Semuanya juga punya balasannya masing-masing. Yang terakhir, kandungan hadis ini bahwa Islam itu sangat memperhatikan pendidikan sisi agama, terutama sisi internal. Jadi Islam itu nggak hanya mengatur orang banyak, nggak hanya mengatur jamaah, bahkan diri sendiri saja diatur. Bahkan, mohon maaf saya agak melenceng dikit ya. Jangankan soal perkara yang besar, perkara yang kecil seperti potong kuku saja itu diatur di dalam Islam. Ini kan sunnah, hari Jumat kita potong kuku, bersih-bersih diri, ya kan sunnah di hari Jumat. Ini kadangkala kalau santri itu, masa santri kukunya panjang, masa santri rambutnya panjang gitu. Kita kan harusnya kita ya misalnya harus rambut panjang. Kalau memang pesantrennya membolehkan rambut panjang enggak masalah, tapi kan rapi. Ya Rasul itu rambutnya juga mungkin panjang tapi kan rapi. Bahkan dikatakan Rasul itu wangi. Kita bau. Ya artinya bersih itu bukan hanya sekedar pakaian aja, tapi diri kita juga bersih. Apalagi nih udah badannya kotor, pakaiannya kotor, lantas mana yang dikatakan kebersihan kemarin itu? At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah setengah daripada iman. Maka bagian dari keimanan juga adalah membersihkan diri. Nah, bersih diri itu ada 2. Ada membersihkan diri, ada membersihkan diri, maksudnya sehat jasmanianya, ada sehat rohaninya. Jadi kita bersih-bersih diri itu ada 2. Ada bersih-bersih diri secara jasmani, ada bersih-bersih diri secara rohani. Mau sama sehat semua. Banyak orang yang sehat jasmaninya tapi rohaninya sakit. Badannya sehat, matanya sehat, tangan sehat, kaki sehat, tapi apa? Suka ngopat, iri, dengki, gak suka melihat orang senang, suka kalau melihat orang sengsara. Ini kan berarti ya rohaninya yang sakit, hatinya yang sakit. Maka dalam Islam ada semua aturannya. Ada sehat jasmani bagaimana caranya, ada juga sehat rohani juga diatur. Tidak hanya kita mau sehat badan saja, tapi rohani kita juga sehat. Salah satu rohani yang sehat apa? Orangnya sabar, pemaaf, husnuzon sama orang, nggak suka
nggak suuzon, nggak mudah berprasangka buruk sama orang. Dikit-dikit, bagian ini jemu ini datang ke kami nih, nak minta ini saja, minta tanci saja, nak minta makanan saja. Ya janganlah berprasangka begitu. Ya hendaknya kita juga sabar dalam menghadapi kehidupan ini, juga banyak sabar. Itu tandanya hatinya sehat, rohaninya sehat. Tapi kalau dikit-dikit nggak pernah sabar, berarti hatinya sakit. Maka kita kan mau juga ya jasmaninya sehat. Gimana cara jasmani sehat? Olahraga, mandi teratur, bersih-bersih diri, pakaian bersih, lingkungan dibersihkan. Masa iya nyamuk banyak, tikus banyak, berarti kan lingkungan kita tidak sehat. Itu juga olahraga, lari-lari misalnya, maraton pagi-pagi. Apalagi kalau sore jogging, sama aja jogging maraton. Iya, apalah yang bisa membuat tubuh kita sehat. Kalau anjuran pemerintah sekarang kan lain. Selain olahraga juga dianjurkan untuk berjemur antara jam 8 sampai jam 9. Ya, berjemur setengah jam jadilah, biar dijauhkan dari virus corona. Gimana lagi biar jasmaninya sehat? Makan makanan yang sehat, makan makanan yang baik, maka terjagalah jasmani kita. Rohani juga butuh makanan. Apa makanannya rohani? Iman. Maka harus banyak apa? Mendengar ceramah, baca Al-Quran, zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kan tenang hati. Ala tatma'innul qulub. Apa namanya? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Makanya zikir tadi, zikir itu salah satunya juga mengingat Allah. Baca Al-Quran, lihat orang baca Al-Quran hatinya tenang sampai goyang-goyang. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kok bisa tenang begitu? Karena kenapa? Hatinya sehat. Ada orang yang baca Al-Quran kepanasan, berarti hatinya enggak sehat. Ada yang mendengar ceramah nggak suka, ada yang ikut pengajian. Apa ini Ustadz ceramah terus ngomong neraka, ngomong surga? Ya kan nggak selalu ngomong neraka surga juga, bro. Karena ada waktunya kita ngomong kebaikan. Nah ini berarti kalau orang sudah tidak mau lagi mendengar kebaikan, tidak lagi mau mendengar kebajikan, tidak lagi mau mendengar ceramah, tidak mau melaksanakan baca Al-Quran, tidak mau sholat, tidak mau berzikir, ini tanda-tandanya hatinya mati. Bukan hanya sakit, tapi hatinya mati. Orang kalau hatinya sudah mati, seakan-akan tengkorak hidup. Jasadnya yang hidup, hatinya mati. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dua hadis yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya pada kita. Mudah-mudahan kita berdoa, Allahumma ya Allah, mudah-mudahan ini hari Jumat baik berdoa. Ya Allah, hilangkanlah virus corona dari muka bumi. Ya Allah, selamatkanlah kami bangsa Indonesia dari virus COVID-19, virus corona. Kami dibebaskan, kami diselamatkan, dan mudah-mudahan dunia Indonesia bisa segera kembali normal. Ya Allah, berikanlah kami, orang tua kami, anak-anak kami rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang thayyibah. Ya Allah, jadikanlah santri kami, anak-anak kami semua jadi anak-anak yang soleh, jadi orang yang soleh, jadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidup kami. Jadikan puasa kami Engkau terima, dan jadikanlah amaliyah-amaliyah kami ini Engkau terima, dan nanti akan dibalas agar kami bisa masuk ke dalam surgamu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Besok masuk ke hadis ke-28. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.